me burn up. Fresh. Annyeonghaseyo Cigude, welcome back to Nurhai Channel. Jadi di video kali ini yuk kita belajar lagi dan lagi. Jadi di sini Nur akan melanjutkan uji-ujian. Nah, uji sekarang adalah uji Structural Equation Model atau SEM. Nah, di sini kan ini adalah bentuk CFA, Confirmatory Factor Analysis. Nah, kita akan mengubahnya ke dalam model SEM gitu. Model SEM. Pokoknya kita akan menguji SEM ya. Ini kita hapus dulu semua hubungan-hubungan mereka. Ya, sedih ya. Apaan sih? Oke, kita hapus. Nah, kita rapihin dengan si mobil dan dengan si gurita. Kita rapihin, jangan lupa dipencet-pencet agar bisa kita rapihin biar cantik, biar enggak biar enak lah dilihatnya gitu loh. Oke. Udah. Nah, jadi kenapa sih penting banget uji structural equation model untuk mengetahui apakah setiap variabel ini itu saling berhubungan atau enggak, ataukah hubungan itu positif atau enggak, ataukah hubungan itu dapat diterima atau enggak gitu. Dengan model yang akan kita gunakan sekarang. Jadi model ini semacam gini. Kita susun dulu modelnya. Jadi kan 4 variabel, jadi modelnya seperti ini aja. Kita rotation, habis itu kita kasih mobil lagi, kita cantikin biar dia nggak keluar dari zona putih. Oke. Nah kita langsung hubungkan mereka dengan si panah, jadi langsung dihubungkan sampai hijau ya, tuh hijau. Nah, si minat belajar ini adalah Y-nya, jadi dia ada di sebelah kanan. Oke, sudah dihubungkan semuanya. Setelah kita hubungkan mereka, kita harus punya tusuk. Kalau bahasa dosen kita mah tusuk. Jadi kalau misalnya dia ditusuk atau panahnya itu ke fasilitas belajar, berarti kita tusuk dengan si bola-bola ini. Oke. Nah, yang gak ditusuk itu gak usah dikasih bola, langsung aja ke plugins, kita ke name and cerebral, ke situ, langsung kita ke running ke piano. Nah, alhamdulillah merah, kita pencet si merahnya. Habis itu kita ke save dulu deh, biar nanti kita nggak lupa. Pokoknya ini adalah modelnya. Mana nih? Oke, jadi disebutnya itu goodness fit. Jadi apakah modelnya ini fit atau enggak dengan menggunakan model ini. Oke, kita kecilkan. Habis itu kita langsung aja ke view text. Nah, kita lihat nih apakah model itu hasilnya itu fit atau enggak. Nah, di sini kita udah bisa lihat maksimumnya chi-square degree of freedom. Langsung aja kita ke model fit. Nah, kita udah mengetahui C-min, RMRGFI, terus ada CFI. Nah, kita harus copy paste semua output ini ke Word. Oke, di copy semua. Satu-satu dulu, nggak bisa semua. Pokoknya kita copy paste outputnya dari si Amos ini ke dalam Word. Nih, jadi model fit summary-nya itu ada semuanya di sini karena kan tadi sebelumnya kita udah mengeklik output yang akan keluar. Nah, kita baseline comparisons apa sih? Nah, ini pokoknya kita copy paste karena ada CFI-nya. Lalu kita copy paste karena ada PNFI. Pokoknya kita copy paste semua output yang ada di Amos. Kita copy paste lagi si RMSEA. Kita copy paste. Sudah. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang artinya itu apakah si hasil outputnya ini tuh dia fit atau enggak. Jadi nanti ada nilai penentunya. Nanti kita akan tentukan.
Jadi semuanya udah kita copy paste yang dari Amos. Langsung aja juga kita jangan lupa ke estimate, yang artinya itu adalah hubungan mereka ditolak atau diterimanya ditentukan di sini. Jadi regression week-nya kita copy paste langsung ke Word. Oke. Udah banyak nih di estimate-nya. Tapi kita hanya memerlukan si bagian atasnya aja, yang di bawahnya kita hapus aja. Karena itu ke pernyataan, jadi kayak kebanyakan gitu. Langsung aja kita fokus ke variabelnya. Oke. Nah, jadi sisa segini. Nah, label ini kita ganti hasil. Nah, di sini hasilnya kita bisa lihat, berarti P-nya itu bintang-bintang, artinya 0,00. Jadi hasilnya itu diterima. Nah, ini juga diterima, berarti motivasi terhadap fasilitas belajar itu dia hasilnya diterima, dapat diterima gitu. Nah, ini ditolak karena lebih besar dari 0,005. Nah, ini diterima karena lebih kecil dari 0,05, 0,002, jadi diterima. Oke. Jadi segini. Jadi ada yang diterima, ada yang ditolak. Jadi yang ditolak itu motivasi ke fasilitas belajar. Oke, di sini kita lihat RMSEA-nya 0,031, yang artinya itu dia lebih kecil dari 0,06. PNFI-nya itu kita lihat di sini lebih kecil. Salah, bukan yang ini guys, bukan yang itu. Nah, di sini PNFI-nya itu 0,91, yang artinya modelnya fit karena harus lebih besar dari 0,6. Dan di sini TLI-nya juga modelnya fit karena harus besar dari 0,90. Emang cukup tipis tapi tetap aja fit. Dan CFI-nya itu 0,981, yang artinya lebih besar dari 0,90. Bagus dong. Nah, di sini untuk nilai RMR 0,031, yang artinya lebih kecil dari 0,08, jadinya dia bagus, fit. Dan GFI-nya itu dia 0,948, yang artinya lebih besar dari 0,90, jadi fit. Dan AKFI-nya itu dia lebih besar dari 0,80, yaitu 0,921, berarti dia dapat diterima atau fit. Dan PGFI-nya juga dia berada di 0,625, yang artinya dia lebih besar dari 0,5. Jadi semuanya fit. Jadi semuanya dapat diterima. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata mohon dimaklumi. Dan jangan lupa like dan komen. Terima kasih, bye-bye. Neighbor, neighbor,